Untuk membahas sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin telah hadir di studio bersama kami ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore. Mas Heri, terkuak tadi ada fakta baru ataupun ada keterangan baru yang disampaikan oleh kuasa hukum. Ini bentuknya sebetulnya bukan fakta tapi tuduhan yang disebutkan oleh kuasa hukum Jessica, yang dibacakan oleh Jessica mengenai ada dugaan 140 juta rupiah yang diserahkan oleh Arif Sumarko kepada Rangga dalam satu kantong plastik hitam saat itu di kawasan Sarinah, 140 juta rupiah. Ini akan jadi kasus baru atau ini akan menjadi satu informasi yang bisa mempengaruhi hakim nantinya? Ya, sebelumnya mungkin kritik kali ya. Sejauh ini yang saya lihat akhirnya sudah agak bergeser polanya. Mungkin masing-masing memahaminya melihat dari kesaksian yang lain gitu. Jadi ketika JPU mulai keluar dari tracknya, ini mulai diamini sami'na wa ato'na juga terhadap apa yang dilakukan oleh penasihat hukum sejauh ini. Menurut saya ini sudah out of track sebenarnya. Kalau kita mau berkaca kepada faktanya, maka kita akan lihat fakta persidangan saja. Jangan di luar dari fakta itu, karena bahkan membuat dakwaan pun dia harus seorang jaksa penuntut umum itu harus cermat, jelas dan lengkap. Dan ketika membuat satu tuntutan yang disebut sebagai rekusitor, diatur di pasal 182 ayat 1 huruf A di dalam KUHP, itu harus berdasarkan fakta persidangan. Andai saja semua hal yang di luar fakta persidangan kemudian coba dikeluarkan sebagai amunisi, saya merasa hal ini sudah out of track tadi, saya mulai dengan kata itu dan saya tidak sepakat terhadap hal ini. Kalau saya perjelas lagi, sudah mulai ngawur? Mungkin itu bahasa yang tepat ketika orang tidak belajar hukum gitu ya. Tapi menurut saya ini sudah tidak pada tempatnya lagi. Karena kalau kita memang fokus pada kenyataan fakta persidangan, banyak kok yang memang bisa dikuak, kemudian dikuliti habis-habisan, kemudian kita bahas secara bersama sesuai dengan asasnya, sesuai dengan. Kalau tadi Anda katakan sudah out of track, saya menggunakan bahasa sudah mulai ngawur. Sebetulnya kalau Anda mencermati persidangan ini, apa yang membuat kemudian akhirnya kuasa hukum ataupun jaksa penuntut umum Anda katakan itu out of track? Saya tidak tahu gitu. Masing-masing sebenarnya sudah menjalankan fungsi dan perannya. Bahwa ketika kita bicara jaksa penuntut umum menurut pasal 14 KUHP, dia adalah seorang jaksa yang menuntut tugasnya, kemudian melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan nantinya. Itu sudah dilakukan di ranahnya. Kemudian penasihat hukum melakukan sifatnya legalistik formil. Dia selalu mencerna setiap argumentasi hukum dari jaksa, dari pendekatan semacam itu. Itu sebenarnya sudah tepat. Tapi yang saya tidak tahu mengapa mulai sekarang ditarik-tarik ke ranah yang sifatnya sensitif, pribadi. Jadi ini seakan-akan melawankan, mohon maaf ya, Bang Otto Hasibuan versus misalnya Bang Ardhito dan kawan-kawan. Padahal ini bukan pertarungan antara penasihat hukum secara pribadi maupun penuntut umum secara pribadi. Tapi yang akan dilawankan adalah kebenaran. Dalam konteks adversary system, hal itu dibenarkan. Bahwa untuk menemukan kebenaran material itu harus ada pertentangan antara kebenaran tadi. Nah, kalau seandainya parameter itu yang dipakai, maka ini akan tidak berimbas jauh sampai sekarang ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian ada tuduhan-tuduhan yang muncul, khususnya pada hari ini, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ada kalimat yang menyatakan Arif Sumarko memberikan uang 140 juta kepada Rangga, itu kan tuduhan serius. Udah, kalau kita bicara asas, ada aktori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut, maka dia harus membuktikan. Sebenarnya konsep itu secara universal dipakai. Siapapun yang mendaku atau menyatakan sesuatu harus membuktikan. Jangan sampai ini jadi fitnah nanti. Nah, itu bukan hanya saya berikan bebannya kepada penasihat hukum. Sebenarnya jaksa penuntut umum pun demikian. Tapi kalau Anda melihat bagaimana kemudian akhirnya kuasa hukum dari Jessica mengambil opsi untuk, kita katakan opsi yang paling beresiko, menuduh Arif Sumarko ataupun memberikan tuduhan kepada Arif Sumarko, bagaimana Anda melihat ini? Ini sebenarnya beyond our imagination ya. Maksud saya di luar dari hal-hal yang imajinasi kita tidak sampai ke sana. Saya pribadi tidak pernah berpikir akan ada tampilan di akhir ending ini, karena sebentar lagi kita akan sampai pada satu step, yaitu putusan. Walaupun putusan itu jenisnya ada 3, bisa putusan pemidanaan kah, atau putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tapi pada hakikatnya hal semacam ini mengganggu, menurut saya, mengganggu keyakinan hakim untuk melihat kebenaran secara material.
Tapi sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada kasus Jessica ini akan tahu batas di mana hal itu menjadi bahan pertimbangan hakim untuk dipertimbangkan dalam putusannya atau tidak. Karena kalau kita lihat secara utuh putusan hakim itu, amar putusannya sebelum nyampe kepada amar putusan, itu ada pertimbangan hakim. Nah, kalau kita cermat melihatnya nanti kita akan lihat sama-sama. Apakah yang dilontarkan kemarin oleh baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, itu dipertimbangkan oleh hakim atau tidak. Tapi kalau kita bicara misalkan memang ini fakta yang kemudian dihadirkan di persidangan, tidakkah sebetulnya ini fakta yang terlambat dihadirkan ke persidangan? Karena sebelumnya ada fase-fase di mana kemudian ada saksi-saksi yang harusnya dihadirkan oleh kuasa hukum yang seharusnya itu sudah dimunculkan sejak awal. Ya, menurut saya kalau kita patuh dan taat kepada pasal 184 KUHP, harusnya hanya ada 2 dari 5 alat bukti saja yang kita pertentangkan. Jadi kalau memang ingin meyakinkan hakim, maka fokusnya di 184 KUHP itu selesai semuanya. Tapi yang jadi permasalahan ketika ini sudah mulai ditarik ke ranah yang lebih sensitif, ke ranah pribadi, kemudian saling melontarkan hal yang belum tentu benar sifatnya, tentunya ini menurut saya bukan suatu langkah maju, tapi malah langkah mundur. Nah, saya sepakat tadi mungkin ada kata telat tadi ya dihadirkan. Kalau memang itu mau dibahas, harusnya di pembuktian persidangan kemarin. Nah, saya tidak tahu apa yang salah dengan pemikiran jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Kita harus mengatakan ini keduanya melakukan itu. Dan menurut saya, menurut hemat saya, sejauh memang ini adalah subjektivitas silahkan dilakukan. Tapi kalau objektivitas hukumnya, maka seharusnya ini bukan satu pertentangan yang menarik dalam hal membuktikan kebenaran material. Termasuk seperti kalimat yang disampaikan Jessica mengenai tekanan-tekanan yang ia dapatkan di Polda Metro Jaya dan juga tekanan-tekanan kemudian untuk mengakui bahwa sebetulnya ia yang meracuni Mirna. Kalau bagian itu saya melihatnya begini, itu adalah bagian dari rangkaian keterangan terdakwa kemarin. Kalaupun dilihat sebagai hanya pledoi saja, memang saya lupa itu apakah itu sempat diutarakan di pembuktian. Tapi kalau itu masuk dari rangkaian pembuktian, maka keterangan terdakwa itu bisa menjadi salah satu alat bukti. Tapi sekali lagi, setiap barang bukti itu tidak otomatis, tidak automatically menjadi alat bukti. Hakim yang akan menakar itu dalam konteks teori pembuktian itu dikenal sebagai bewiskrah. Atau hakimlah yang punya subjektivitas, hakimlah yang punya otoritas tinggi untuk menentukan ini layak menjadi alat bukti atau tidak. Mas Heri, tadi juga yang ramai diperbincangkan atau ketika tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini sempat menyampaikan mengenai dugaan kedekatan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga Mirna. Itu terlihat dari bagaimana kemudian ada sisipan-sisipan barang bukti yang tiba-tiba bisa muncul di tengah persidangan. Bagaimana kemudian struktur hukumnya tuh seharusnya seperti apa dan bagaimana kemudian hakim bisa melihat hal itu sebagai pertimbangan. Tapi jangan dijawab, kami akan kembali saja.